Kita akan 1 jam ini kita akan ngomongin soal data science, khususnya menggunakan Orange, gitu ya. Tapi sebelum mulai terlalu jauh, ini kalau saya ada masalah di suara, tolong dikasih tahu di chatting ya. Tapi kayaknya sih harusnya aman lah. Saya akan share screen. Oke. Oke. Sebelum terlalu jauh, saya kasih lihat ini dulu lah paper saya. Ini paper masih di submit. Nanti saya kirim pakai di chat lah. Minta maaf kalau ada item-item sebelah kanan, itu saya lagi monitoring chatting nih sebenarnya. Oke, ini papernya baru disubmit, lagi direvisi habis, diprotes habis-habisan nih paper. Biasalah. Jadi ini contoh real aja. Saya sedang membandingkan, saya kebetulan juri Satu Indonesia Award, jadi ini Satu Indonesia Award. Kalau Anda pengen tahu Satu Indonesia Award itu apa, bisa dilihat di sini, satuindonesia.com. Di belakang satuindonesia.com ini adalah Astra, jadi kayak CSR-nya Astra, jadi Corporate Social Responsibility-nya Astra, CSR-nya Astra. Dan mereka ngasih award buat anak muda yang inspiratif. Loh, kok keluarnya kayak gini sih? Nih, nggak beres sih. Kok kayak gini? Wah, kacau ini. Redirect ini kenapa? Satuindonesia.com. Redirect ya, kenapa ya? Wah, Astra redirect, wah. DNS-nya ke hack. Oh, enggak. Oke. Jadi ini satuindonesia.com ini yang menerima awardnya. Ada beberapa yang menerima award. Setiap tahun ada sekitar belasan orang lah yang menerima award. Bisa diklik di sini Satu Indonesia Award-nya, dan Anda bisa lihat makhluk apa itu. Tapi intinya adalah orang-orang muda yang inspiratif, dia dapat award. Nah, jurinya kebetulan orang-orang bagus juga. Ini jurinya Pak Emil Salim, ada Pak Fasli, ada Bu Puni, ada Bu Nila, mana dia? Itu Ono. Nah, ini ada Bu Nila Muluk. Jadi jurinya kira-kira kayak gini. Ini ada Pak Azul, ada Mbak Dian, ada Mbak Billy Bun dan sebagainya. Tapi yang penting adalah yang nerimanya ini. Ini orang-orang muda yang bukan main sih, dan karyanya dahsyat-dahsyat semua. Nah, yang jadi masalah dari Satu Indonesia Award ini adalah yang mengajukan nominasi jumlahnya puluhan ribu. Jadi, dan harus dievaluasi dalam waktu sekitar 1 minggu jadi 90. Jadi dari puluhan ribu ke 90 dilakukan dalam waktu semingguan. Nah, itu yang stres itu. Jadi akhirnya saya iseng eksperimen pakai machine learning. Jadi mereka AI ya. Jadi saya membandingkan, ini judul papernya adalah membandingkan machine learning dengan manusia dalam penjurian Satu Indonesia Award. Kira-kira gitu. Ganas sih, kurang ajar. Tapi intinya adalah hasilnya ini nggak ada ya. Oh, harus saya revisi berarti ininya. Tapi intinya adalah, oh ini nih. Were compared and found to be similar. Itu dia yang keren. Jadi antara mesin, ya ntar saya share ya abis ini. Kalau nggak sekarang aja saya share ya. Oh, langsung penasaran aja pada. Ada yang direct langsung. Oke, saya share ke Anda semua. Oke. Tapi ini paper belum publish ya, masih direvisi nih, mungkin 2 hari lagi lah saya submit beneran. Udah di accept sih, udah diterima papernya, cuman masih belum confirm publish. Oke, bentar. Dokumen ITTS Research Paper. Ini dia. Oke, itu papernya saya kirim. Jadi Anda bisa lihatlah papernya. Tapi intinya itu, di sini ada algoritmanya. Ini pakai Orange saya. Jadi ini contoh penggunaan Orange untuk membandingkan hasil penjurian sama juri manusia sama mesin. Yang keren adalah input filenya teks itu. Jadi semuanya filenya teks.
Jadi kan waktu kita submit buat masukin Indonesia Award itu bentuknya teks. Dan juri ngasihnya angkanya 1379 lah. Nah, ini kita harus bandingin, harus harus dan ini apa? Teman-teman Tempo sudah mengarsip selama 10 tahun, jadi kita punya data selama 10 tahun. Dari arsip itu kita bikin model dan kita bisa prediksi akhirnya. Beres ya? Udah kebayang kan? Contoh yang real lagi, supaya kebayang namanya machine learning itu seperti apa. Contoh yang real lagi yang sering saya pakai adalah inilah. Apa sih namanya? Google Maps. Maps, google.com. Ini Google Maps ini yang paling, kalau nggak ini dulu lah, jangan Google Maps langsung lah. Paling gampang inilah. Kalau Anda masuk ke sini, Bukalapak, toko-toko online lah. Bukalapak, Tokopedia, Shopee dan sebagainya. Wis ada yang bocor ya. Jadi Bukalapak dan teman-temannya, pertanyaannya, ini kalau kita masuk toko online pasti ada iklan ya. Nah, ini kayak gini nih, ada iklan. Rekomendasi buat kamu gitu. Ini kelihatan si Ono elektronik banget ya. Yang dicarinya kabel. Parah banget. Pokoknya dicari kayak ginian. Pertanyaannya silakan tulis di chatting jawabannya ya. Pertanyaannya dari saya silakan tulis di chatting jawabannya. Pertanyaannya sederhana aja, iklan setiap orang akan sama atau beda? Silakan tulis di chatting. Beda, semua orang tahu itu beda. Pertanyaan kedua, bagaimana caranya si toko online membedakan iklan setiap orang? Lewat apa dia bedainnya? Kenapa bisa beda setiap orang? Pakai AI. Datanya data apa yang dipakai buat AI? Profiling. Data apa? Nah, ini Mbak. Ini Mas. Vita Adrian. Mbak kayaknya. History. Itu yang benar. Jadi, sebetulnya yang dilakukan adalah proses mata-mata ya. Mudah-mudahan Anda semua sadar bahwa yang namanya machine learning, AI, dan teman-temannya itu hanya bisa hidup kalau kita melakukan mata-mata. Tadi kalau Anda baca paper Satu Indonesia Award saya, itu kita melakukan mata-mata, sebenarnya bukan mata-mata sih, arsip. Arsip dari apa formulir-formulir yang dimasukkan sama puluhan ribu peserta ini selama 10 tahun dengan nilai-nilai jurinya, itu kita pakai buat jadi model, buat regresi. Gitu ya. Jadi kita butuh proses mata-mata sih sebenarnya buat AI itu supaya jalan. Ini juga sama di machine learning, di toko online juga sama. Mereka mencatat kita search apa segala macam, kemudian dia akhirnya melakukan profiling. Ono tuh manusia apa sih? Contoh, kalau yang itu iklan udah jelas ya. Profilingnya bukan hanya di situ aja, seringkali proses ini disebutnya kayak user experience ya, UX, user experience. Misalnya kita nyari, hobi saya aja ya, nyari amplifier gitu ya, amplifier. Oke, kita nyari amplifier, nah ini ada amplifier. Kalau kita klik sembarangan, salah satu aja diklik, saya klik sembarangan, kita bisa masukin keranjang, kita beli dan sebagainya, biasa lah. Yang penting bukan itu sebenarnya. Kita turun ke bawah sini nih. Nah, ini lewat. Nah, ini dia. Ada barang terkait di sini. Ini sebenarnya kalau di dunia-dunia itu namanya asosiasi ya. Ini barang terkait. Nah, kebetulan saya 2 tahun 3 tahun yang lalu lah ketemu sama IBAM di Diknas. Jadi Diknas waktu itu ada pertemuan soal artificial intelligence, soal AI buat dunia pendidikan. Salah satu yang diundang adalah IBAM ini. IBAM itu waktu itu posisinya adalah Vice President Bukalapak urusan machine learning, AI dan sebagainya. Nah, terus IBAM bilang, ini barang terkait ini AI juga. Jadi hampir semua itu AI sih sebenarnya. Nah, ini AI juga. Jadi dia ngelihat, oh orang yang beli ini juga akan ngelihat ini gitu. Terus dia tawarin, akibatnya apa yang terjadi. Dan dia cerita, tanpa barang terkait ini, perputaran uang di Bukalapak udah belasan triliun sih. Itu Bukalapak kan bukan nomor 1 di Indonesia ya. Kan nomor satunya kan apa sih, Topet kali ya, Topet atau Shopee kali ya nomor satunya. Bukalapak kan bukan nomor 1. Bukalapak aja belasan triliun per bulan duit yang muter. Ditambah sama ini, pas dia tambahin kayak makhluk ini, perputaran duitnya jadi tambahan berapa ratus M lagi. Jadi semua ini dibuat supaya kita
kalau di dunia toko online ya, kita jadi beli lebih banyak sih. Jadi dia akan melakukan profiling, si Ono sukanya apa, ditawarin apa yang Ono suka. Kira-kira gitu. Dan kalau orang-orang startup bilangnya user experience lah, apalah. Jadi kalimat yang dipakai sopan. Tapi sebenarnya prosesnya adalah mata-mata ya. Mata-mata, udah gitu klasifikasi, eh atau profiling itu sebenarnya klasifikasi, udah gitu dikasih informasi yang cocok. Dan ini juga terjadi di semua sih, di Google, di WhatsApp, di Facebook, apa semuanya sama aja kayak gitu prosesnya. Beres ya? Oke. Nah, udah mulai kebayang kayak gini. Nah, kita masuk lagi ke ini, ke sinilah. Google Map ini ya. Ini paling gampang. Kita bisa lihat ini. Sorry salah. Nih layer. Kita lihat traffic nih. Nah ini pasti tahu ya. Ini traffic ini kan yang hijau berarti lancar, yang merah macet. Ada buat zoom innya nggak ya? Oh ini dia zoom innya ketutupan. Zoom out, zoom out. Oke. Nih kelihatan banget kebon jeruk ke arah Tangerang macet nih. Di sini macet gitu ya. Ya pokoknya ke arah-arah luar Jakarta macet semua nih. Kacau ya. Kelihatan banget di sini. Keluar Jakarta. Kalau pagi-pagi kebalik, ke arah Jakarta macet. Kalau jam segini dari Jakarta keluarnya macet semua. Tapi kelihatan. Ini prosesnya klasifikasi. Kalau di dunia machine learning klasifikasi. Beres ya, pasti kebayang lah klasifikasi. Pertanyaannya silahkan tulis di chatting. Bagaimana si Google Map tahu bahwa itu macet? Dari mana dia tahunya? Silahkan tulis di chatting. Mateng loh pada. Kok Google tahu? Prediksi salah. Aktivasi aktivitas HP ya benar. Smartphone bergerak lambat, HP benar. Jadi Anda semua mudah-mudahan sadar ya bahwa handphone Anda itu jadi mata-mata kita ke Google ya. Mudah-mudahan tidak sakit hati. Jadi sama prosesnya ada mata-mata semua. Jadi proses yang namanya machine learning AI itu mata-mata. Nanti kalau karena handphone yang lapor biasanya sering disebutnya Internet of Things. Karena things yang lapor ke servernya Google, bukan orang yang lapor. Kalau tadi waktu di toko online kan orang yang lapor, searching segala macam. Baru sadar ya bahwa selama ini kita di mata-matai. Kasihan deh lo. Tapi itu emang prosesnya gitu. Dan ini jadi masalah besar di undang-undang privacy sama data protection yang lagi dibikin di DPR sekarang. Jadi DPR kan lagi bikin undang-undang privacy sama data protection. Dia pengen supaya privasinya orang dijaga. Nggak boleh sembarangan lah. Orang kita dimata-matain sama startup ya. Matang dah lo. Kalau saya udah ketawa-ketawa doang sih, ya udah lu bikin aja lu aturan, tapi kenyataannya sih kita di Eh, kalau mau jadi juga susah nih, nangkepnya susah nih, asal tahu aja. Oke, ini udah kebayang ya. Data IKTP aman nggak Pak? Ya servernya ada di luar negeri katanya, ya, terserah. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi udah kebayang ya. Jadi kita udah lihat yang namanya klasifikasi. Oke, nah tapi sebetulnya yang namanya machine learning punya kemampuan lebih dari klasifikasi. Satu lagi adalah bisa melakukan prediksi. Coba kita lihat prediksinya seperti apa. Proses mata-mata dulu ya. Ini kita bisa lihat ke your timeline. Oke, saya masuk ke timeline saya. Kita bisa lihat dia nyatetnya sejak kapan, gitu ya. Ini ada timelinenya, dia bisa lihat saya sudah kemana aja. Nih saya sudah kemana aja selama ini, ada catatannya loh, jangan khawatir. Dari tahun berapa? Tahun 2009 sampai 2021 ya. Kecatat semua. Jadi saya keliling Indonesia lah, ada di Sri Lanka, di Thailand, apa segala macam, di Australia segala macam, ke Arab, ini ke Jeddah, Mekah, Madinah, sama ini lagi berenang sama ikan hiu dicatat. Oke, percaya kan? Saya berenang sama ikan hiu, percaya loh, harus percaya. Bohong ya, Tang. Ini bohong. Ini saya lagi nge-hack Google nih judulnya. Oke, sekarang saya kasih lihat dia nyatet bukan hanya sekedar ini aja. Ini saya klik aja sembarangan ya. Tanggal 4 November saya kemana bisa kita lihat di sini.
Ini 4 November, ini tanggal 1 November kemana, dicatat. Dan kita semua dicatat, jangan khawatir. Ini kelihatan muter Jakarta, ini parah banget. Nih hari ini kemana, nih kelihatan kemana aja, parah. Berarti bisa melacak si doi kemana aja, ya bisa, tapi kan harus dapetin username passwordnya Google Gmailnya dia gitu. Bisa sih. Gitu ya. Oke, 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 oke. Beres kan? Bisa kelihatan kemana aja. Jadi dan ini dicatat sama Google dan ini jadi dasar buat Google melakukan proses perdukunan. Jadi dia bisa menebak kira-kira tanggal sekian akan terjadi apa gitu, bisa nebak. Ini udah proses dukun. Tadi prosesnya klasifikasi ya. Jadi macet atau lancar itu klasifikasi. Sekarang kita lihat proses dukun. Oke, coba kita lihat perdukunannya Google Gmail. Dan ini nanti saya akan praktekkan pakai ini ya, pakai Orange. Oke. Untuk perdukunan kita misal jalan ke Tangerang. Paling gampang mah Tangerang lah, Tangerang Jakarta dekat soalnya. Oke. Direction dari Tangerang ke Jakarta lah paling gampang mah. Your location, ini Tangerang Jakarta. Ini sekarang ya. Dia udah saranin kalau sekarang mau ke Jakarta dia sarannya lewat airport, terus lewat tol Ancol, baru nyampe ke rumah saya. Ini rumah saya di sini. Kalau Anda mau ngirim paket, parcel, silakan. Oke. Nah, kenapa nggak lewat sebelah satunya lagi, lewat yang sini? Oh, tetap tidak rekomen. Nembusin yang ini nggak rekomen, macet sininya. Ini Monas ya, macet. Oke, nah tapi saya akan, ini kan kondisi sekarang, ini bukan, kalau kondisi sekarang namanya bukan ngeramal. Ini kan dia udah tahu kondisinya macet di mana aja sekarang ya, dia bukan ngeramal, dia kondisi sekarang. Sekarang kita ganti liftnya, depart at, saya ganti. Ini masih 7.20 PM. Saya rubah ke 7.20 pagi AM ya. 11, 9, 8, 7.20 pagi. Tapi hari Rebo, hari ini. Jadi ini namanya bukan ngeramal, ini mah sejarah. Tadi pagi macetnya di mana? Di Lipo Mall, Puri, macet. Ya normal lah. Oke, sekarang kita lihat. Ini kan tanggal 24 hari Rebo ya. Coba kita lihat Google Map jadi dukun. Kita tanggal 25. Besok pagi. Tolong perhatikan macetnya beda loh. Walaupun di Puri juga, tapi macetnya beda sama yang tadi. Coba kita lihat ini hari Kamis ya, tanggal 25. Ini belum kejadian saudara-saudara. Ini namanya dukun ya, karena belum kejadian. Ini tanggal 25, kita lihat tanggal 26. 2 hari lagi, tolong lihat macetnya. Oh, macetnya masih hampir sama macetnya. Nggak beda jauh. Macetnya hampir sama. Ini hari Jumat ya, macet tidak beda jauh sama hari Kamis. Coba kita lihat lagi hari Sabtu. Beda, langsung lancar. Di jam yang sama hari Sabtu, lancar. Hari Minggu, ya pasti lancar lah. Masih pada tidur semua orang. Lancar. Oke, tapi dia nggak rekomen lewat situ. Oke, coba hari Senin, tanggal 29. Masih berapa hari lagi ke depan ini. Udah dukun gila ini, udah bisa ngeramal. Hari Senin tanggal 29, nah, coba kita lihat macetnya seperti apa. Mampus macetnya kan. Gila macetnya udah. Jadi ini adalah 2 proses utama yang dilakukan sama machine learning. Satu klasifikasi, satu lagi dukun. Dua-duanya dukun sih sebenarnya. Beres ya? Biar Anda harus ngerti dulu bahwa fungsinya machine learning segala macam adalah dukun. Nah sekarang, hari ini saya akan ngasih lihat yang namanya Orange. Orange. Oh salah, bukan Orange yang ini ya saudara-saudara, maaf. Orange kurang lengkap ngetiknya. Ini Orange data mining. Nah ini yang mau kita lihat. Ini kita bisa bikin program untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Google dan teman-temannya, tapi kita makainya programnya pakai grafik ya. Ini free, jadi ntar kalau Anda mau mau ngedownload bisa klik ini download. Jadi kata kuncinya Orange Data Mining. Oke. Nanti dia ngasih referensi ke orangedataMining.com download. Oke. Ini ada Windows, ada macOS, ada Linux. Jadi bisa di download free.
Nah, materinya bisa dapat dari mana? Materinya sih saya kasih saya cuma punya waktu sekitar 30 menit lebih, jadi nggak akan bisa ngasih semua materi hari ini. Cuman teman-teman Bisai kan ada workshopnya ya, jadi harusnya Anda bisa lah nanti ngikutin dari workshop itu. Tapi sebenarnya ilmunya bukan hanya pakai saya lagi nyari kuliahnya langsung ya. Tapi kalau yang ini nggak ada, sorry, internet safety, cyber security, operating system, ya ketutup lagi gue. Come on, ya. Oke. Jadi kuliahnya Anda bisa lihat di sini, oke. Cuma nanti kalau yang ini nggak ada gurunya ya, lu belajar sendiri kalau di sini. Kalau di bisa AI kan ada gurunya, jadi hidupnya Anda enak lah kalau yang di sana. Oke. Kalau yang ini contoh kalau tanpa guru, saya copyin aja URL-nya ya. RNN Neural Network bisa pakai Orange. Orange ada fasilitas buat Neural Network. Cuman kalau pengalaman saya sih ya, ini pengalaman ya, neural network sama bukan neural network, kadang-kadang saya sering pakai tree, random forest segala macam, lebih cepetan tree random forest dan lebih presisian tree random forest dan teman-temannya. Kadang-kadang neural network tuh kerennya doang, cuman lemot udah gitu nggak presisi juga. Jadi kalau boleh saran sih, kalaupun maksa pakai neural network, dites dulu aja sih. Tapi rasanya bukan RNN deh yang ada, CNN kalau nggak salah. Harus lihat lagi, lupa. Oke, ini materinya. Jadi bahasa pemrograman yang dipakai ada beberapa, ada Orange, ada R, ada Python, ada TensorFlow, ada Keras dan sebagainya di kuliah yang ini. Cuman supaya buat pemula masih enak hidupnya, saya akan banyaknya pakai Orange supaya semua orang gampang. Kalau udah pakai Python segala macam pingsan soalnya urusannya. Python, TensorFlow tuh udah alah bisa. Kadang-kadang kita nggak dapet ininya ya, nggak dapet jiwanya. Kita udah tenggelam urusan titik koma lah, apalah, parah. Jadi mendingan Orange kemana-mana sih. Kalau buat, dan ternyata saya bisa bikin paper jurnal juga sih. Sebelum terlalu jauh, saya kasih lihat satu lagi paper saya. Ini kemudian yang minta BPK, Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia. Jadi ini kira-kira kayak gini. Judulnya transformasi digital yang didorong COVID-19. Ini nanti kalau nggak ini saya attach sekarang lah. Oke, send file. Bentar, paper BPK. Oke, papernya lagi dikirim ke chatting. Jadi Anda bisa lihat di chatting. Oke. Nah, kira-kira yang di sini adalah waktu itu jadi BPK minta saya presentasi segala macam. Intinya ini bukan saya aja sih, kebanyakan sih bekas menteri sih. Kalau si Ono kan masih rakyat biasa aja. Intinya sederhana aja, Badan Pengawas Keuangan pengen mengawasi hasil program pembangunan seperti apa. Jadi Badan Pengawas Keuangan tidak hanya pengen mengaudit kwitansi, tapi dia pengen mengaudit hasil pembangunannya seperti apa. Berhasil nggak sih? Gua kasih duit, jalan kagak pembangunannya gitu kan. Yang bener kan emang harusnya gitu, bukan yang diaudit kwitansi. Cuman kan sekarang yang diaudit kwitansi, udah gitu bikin kwitansi bodong dan sebagainya. Ya udah di luar cerita hari ini. Tapi intinya akhirnya adalah yang makhluk yang ini nih ceritanya. Saya gedein aja. Oke. Nih, gini ya ceritanya. Jadi, ini presiden, sebelah kanan ada presiden, menteri, direktur, manajer, CEO-nya startup, dan sebagainya lah di sebelah kanan sini. Dan mereka pengen ngasih program pemerintah yang baik buat rakyat. Kalau di startup namanya customer journey, ada user experience, segala macam. Ada UX, dan sebagainya ya. Itu dari CEO untuk customer, presiden buat rakyat lah kira-kira. Dan untuk proses itu supaya lancar, kita perlu melakukan klasifikasi rakyat ini butuhnya apa sih? Yang cocok buat rakyat seperti apa sih? Dan kalau bisa forecasting ke depan. Jadi program apa yang cocok, dan kalau program ini diimplementasi, misalnya rakyat ini tambah pinter atau enggak, misalnya tambah kaya atau enggak, gitulah kira-kira ya. Jadi untuk itu kita perlu memata-matai rakyat. Tapi itu kalimat yang terlalu vulgar kalau mata-mata barangkali ya.
Jadi kita perlu dapetin data kegiatan rakyat seperti apa. Data itu kan sebenarnya sudah ada sih di kementerian lembaga segala macam kan punya data-data banyak juga tentang kegiatan masyarakat tuh ada terutama di Kementerian Dalam Negeri ya. Kan mereka datain segala macam ya. Jumlah penduduknya kayak gimana, income-nya seperti apa, data itu ada semua. Dan Bank Indonesia juga lebih dahsyat juga sih. Mereka juga minta data ke startup-startup, transaksinya seperti apa. Jadi sebenarnya pemerintah punya data seperti itu. Karena data yang besar banget masuklah ke big data lah kira-kira di ujung sebelah sini. Jadi ada sensor, masukin data. Nah, sekarang urusannya machine learning sama artificial intelligence, deep learning segala macam yang dikerjakan sama teman-teman data science, data analis. Ujungnya adalah forecasting prediction. Forecasting prediction itu urusannya dukun ya, ngelihat ke depan. Klasifikasi itu buat yang tadi. Dan ini dikasih masukan ke presiden sebenarnya. Kira-kira kayak gini, cerita gedenya seperti ini. Contoh real yang saya kasih tadi adalah itu tadi ya, kita bisa nilai penjurian. Saya mau jaya sih sebenarnya. Dari pengalaman yang itu saya lagi pengen menilai kinerja kabinet. Sama aja sih prosesnya. Gitu beres ya. Oke, udah kebayang. Ini udah saya upload, jadi bisa Anda baca-baca. Tapi ini ceritanya panjang sih, bukan hanya itu aja. Oke, nah sekarang saya akan, udah kebayang pola pikirnya seperti itu. Sekarang saya akan masuk ke Orange. Orange-nya sudah saya jalanin, ini Orange kalau udah jalan. Penampilannya kayak gini. Cuman kalau Anda nginstall Orange apa adanya, iya, ini ada kotak hitam sebelah kanan. Ini ada kotak hitam. Ini saya lagi monitoring chat. Jadi chatnya jadi kotak hitam di sebelah kanan, dia minta maaf ya. Jadi kalau di kanan ada kotak hitam, itu kalau chat. Saya lagi monitor. Jadi kalau Anda ngechat saya bisa baca. Cuman akibatnya di Zoom Anda kelihatan hitam di sebelah sononya. Beres ya. Jadi ya kanan bawah itu kotak hitam chatting. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat karena saya bisa monitor sih. Jadi Anda nggak usah teriak-teriak, Pak Ono mau nanya, tulis saja di chatting kalau mau nanya. Nah ini sekarang Orange penampilannya kayak gini. eh Belajar Orange setelah Python, kebalik harusnya. Harusnya belajar Python dulu baru Orange. Belajar Orange dulu baru Python, kebalik. Jangan jangan belajar Python dulu dari Orange. Wah, salah. Tapi nggak apa-apa sih. Oke, kalau Anda nginstall Orange apa adanya biasanya cuma sampai unsupervised ini. Jadi yang ada cuma data, visualize, model, evaluasi, unsupervised. Yang lainnya nggak ada nih. Textable, text mining, image analysis, segala macam, ada network, segala macam nggak ada nih. Kenapa ini jadi nge-hang komputer gue? Nggak bisa gue klik, Oh, ini Orange-nya mah. Oke. Nah, supaya ini bisa jalan, supaya bisa ditambahin, nih kalau mau nambahin image analysis, textable, text mining segala macam, masuk ke option add-ons. Jadi option add-ons, di sini kita bisa nambahin fitur-fiturnya dia ya. Bisa tambahin event analysis, text, textable segala macam. Kalau text textable buat analisa teks ya. Yang tadi yang saya pakai text analysis sih. Terus ada time series, itu buat analisa suku bunga dan sebagainya. Jadi bisa dilihat lah di sini. Kalau image analysis buat analisa gambar, gitu ya. Kurang besar Pak screen-nya, matang deh gue. Ya ini kecil nih, nggak bisa digedein soalnya yang ini. Kalau yang ini bisa digedein ntar. Oke, ini udah kebayang ya. Oke, sekarang kita akan coba kemampuan Orange yang sederhana aja. Saya akan mengambil main data. Sorry. Tadi lupa gue kasih lihat. Tadi kan ada kotak waktu booting pertama kali Orange tadi ada kotak di depannya itu ada example sih sebenarnya. Jadi di example itu kalau kita klik nanti keluar ini ya, keluar contoh-contoh program bisa kita pakai langsung. Tapi sebenarnya nggak susah sih. Saya akan kasih contoh langsung ya. Kalau kita mainan, kita pengen ngoprek-ngoprek segala macam, kita butuh data buat dimainin. Nah, kebetulan dia sudah punya dataset sih sebenarnya yang udah disiapin sama Orange-nya buat kita main. Jadi kalau kita klik data, kita bisa ngambil data dari datanya file Excel biasanya ya. Cuman harus dikasih tag. Di file Excel-nya harus dikasih tag ntar. Tag-nya kira-kira kayak gini lah. Ntar. Ada di e-learning saya.
Jadi nggak mesti expert belajar Python untuk jadi data. Enggak lah. Untuk data science, seorang data science programming nggak penting sih sebenarnya kalau mau jujur sih. Yang penting adalah sense buat ngelihat datanya. Jadi kalau dia ngelihat data, oh ini data apa? Kita mana yang bisa jadi fitur, mana yang bisa jadi yang akan diklasifikasinya tuh apa? Harus bisa ngelihat yang itunya sih, gitu ya. Jadi nggak penting programming sih nggak penting, asli nggak penting. Oke, saya masuk ke enakan dari e-learning sih sebenarnya. Sampai sini saya bingung. Orange. Oke, saya masuk orange ya. Oh, ada deh. Ada. Oke. Nah, kalau Anda pengen bikin sendiri pakai Excel, input filenya, sarannya masuk ke sini kayaknya. Lupa saya. Ini data format ya. Oh, ini kayaknya. Salah. Bener. Ye. Oke, coba lihat. Oh iya bener data. Jadi kalau kita pakai Excel, ini saya kasih catatan-catatan di sini. Ada kode-kode C kecil, M kecil, I kecil, W kecil. Ada C besar, D besar, T besar, S besar. Jadi yang besar-besar adalah tipe datanya. Dia continuous, discrete, time, atau string. Yang ini adalah jenisnya. Apakah itu kelas buat klasifikasi atau bukan. Jadi yang penting sebenarnya cuma ini doang sih. Sama yang ini. Jadi kita bisa klasifikasi, bisa continuous segala macam. Bentuknya gini, cara nulisnya kira-kira gini ntar. Jadi yang ini mah biasa, yang atas ini kan function, Jane, spo, early, apa segala macam biasa. Itu kayak nama kolom ya. Tapi di depannya dikasih kode nih, MD pager, MS pager. Nah itu kolom-kolom itu nentuin, ini fitur, ini buat klasifikasi loh. Ini informasi aja, I itu informasi aja. Itu jadi nanti input data seperti ini di file Excel biasa. Ini dari ini, Pak, ada contoh laporan data center terkait infrastruktur Google Workspace masih pelatihan besar ke SDM. Udah langsung, ini gue masih nerangin format. Belum ke konten ya, ini masih format seperti ini ya, udah beres ya formatnya. Lu pada loncat semua pengennya. Nanti kalau saya loncat balik lagi pertanyaannya, ini formatnya seperti apa Pak? Capek deh. Jadi tolong perhatiin dulu nih, format seperti ini, jangan lari-lari ya. Ya. Putus sih. Oke. Oke, sekarang saya akan kasih lihat cara makainya aja, biar cepet aja. Nah, untuk dataset dia udah sediain. Jadi tadi kalau file bisa diambil pakai file ini. Cuma dataset kita bisa, dia udah menyediakan beberapa dataset sebenarnya. Oke, jadi ada evaluasi mobil, ada kanker payudara. Ini yang bikin Orange adalah yang bikin orang kedokteran. Jadi banyaknya sih urusan kedokteran ya. Ada nggak tahu apa, ada bone marrow, teuing naon eta teh. Ada ada breast cancer lagi, segala macam. Oke. Tapi ini ada cyber security breach. Nanti dari situ kita bisa melakukan analisa. Oke, sekarang kita cari yang sederhana aja. Paling gampang adalah ini misalnya mengevaluasi bagaimana cara orang beli mobil. Oke, ini kayaknya banyak yang putus ya. Bagaimana caranya orang beli mobil ya? Oke, saya car evaluation. Oke, sekarang kita lihat datanya seperti apa sih? Datanya cuma kayak gini doang nih sebenarnya. Ini ada car dibeli atau unacknowledged, berarti tidak jadi dibeli. Jadi datanya, perhatikan datanya bisa berbentuk tulisan, berbentuk angka ya. Tapi ini angka bukan angka statistik ya. Ini buying very high, harga sangat tinggi. Maintenance very high, sangat mahal maintenance-nya. Tapi kalau kita lihat ke bawah nanti ada pilihannya macam-macam nih. Ada yang high, ada low, apa segala macam gitu ya.
Nah, sekarang jadi ada harga, maintenance, jumlah pintu, jumlah orang, lugboot tuh luggage, luggage tuh bagasi, terus keamanan, low, medium, high segala macam. Oke, jadi kita datanya seperti ini. Jadi kalau harga mahal, maintenance mahal, pintu 2, person 2, bagasinya kecil, safety-nya low, kagak ada yang beli itu mobil kayak gitu. Beres ya? Jadi udah kebayang. Jadi datanya tolong perhatikan baik-baik. Datanya berupa kata-kata, bukan angka loh, hati-hati. Walaupun dia file Excel, tapi berupa kata-kata, string, text. Oke. Nah sekarang kita pengen tahu sebetulnya orang ini masalahnya orang bule ya. Orang bule kalau beli mobil cara memutusinya seperti apa sih? Apakah berdasarkan harga? Apakah berdasarkan maintenance? Apakah jumlah pintu? Mana yang prioritas pertamanya? Jumlah orang, bagasi, atau safety? Kalau bangsa Indonesia jelas banget nih, kalau beli apa-apa yang dilihat adalah harga duluan, gitu ya. Apakah bule juga kayak gitu? Nah, sekarang kita lihat. Oke, ini karena waktunya sempit, saya langsung loncat aja ya. Modelnya ada banyak model. Di sini ada Tree, ada Random Forest, ada SVM, ada Linear Regression, Logistic Regression, Naive Bayes, ada Boost, Neural Network. Nah ini tadi Neural Network ada juga di sini. Kita bisa ngatur neuralnya ada berapa. Kita lihat lah, sorry. Kepencet kebanyakan. Nih, neural network bisa diatur sih. Mau ada berapa layer, ada berapa neuron, ada berapa hidden network. Parah banget. Ini tinggal ditambahin aja ya. Terus dia pakai aktivasinya apa? Relu atau identity atau logistik atau tangan apa segala macam. Beres ya. Jadi enak sih. Cuman neural network saya nggak terlalu favorit ternyata. Setelah berapa kali make frustasi karena kalah sama yang lebih sederhana sih sebenarnya. Kita akan coba pakai tree di sini. Biar cepet aja, saya langsung pakai tree aja nentuin. Sebenarnya harusnya dievaluasi ya. Algoritma mana-mana yang lebih... Cara ngevaluasinya gini aja nih. Evaluate prediction. Jadi kita bisa ngevaluasi. Ini kita misalnya ada 2 ini. Sama inilah logistik karena ini urusan klasifikasi kali ya. Kita tes, kesiniin, sambungin. Datanya kita masukin juga ke sini, kita cek. Oke. Ups. Ini ada komplain nih. Apa nih komplainnya? Table pokoknya agak susah dia katanya. Coba saya buang yang inilah. Masih juga. Oh, sorry. Cross validation. Salah. Nah, keluar kan? Berarti ini tadi saya bisa masukin. Ini lagi ngevaluasi. Intinya sebenarnya ini doang. Kita ngelihat presisi. Mana yang paling presisi? Kelihatan yang paling presisi di sini adalah tree. Random forest lebih jelek, logistic regression jelek banget. Oke, jadi kita pakai tree. Makanya tadi langsung saya pilih tree ya. Ini saya buang sekarang, remove. Ini buang, remove. Kita remove juga. Oke. Sorry. Kita remove. Oke. Jadi saya langsung nentuin tree karena tadi kita evaluasi pakai apa sih namanya? Recording in progress. Recording stopped. Kita evaluasi pakai tes tadi tree paling bagus. Sekarang kita masukin ke tree. Sekarang kita lihat visualisasi. Di sini ada visualisasi, di sini ada tree viewer. Oke. Jadi programnya cuma gini aja. Cuma 3 titik doang sih sebenarnya. Ini udah nggak penting, kita buang aja. Sorry, kita remove. Jadi programnya cuma gini doang. Oke. Data, bikin model, kita tampilkan. View. Ini hasilnya kayak gini doang sih. Ini levelnya saya turunin dulu ya. Nah, ternyata orang bule beda sama manusia Indonesia. Kalau Indonesia kan dilihat harga. Kalau orang bule yang dilihat adalah jumlah orang. Dan kalau orangnya 2 hampir nggak dibeli, yang banyak dibeli adalah kalau jumlahnya orang 4 atau lebih. Kayak orang Indonesia juga rupanya. Karena bule juga anaknya banyak juga ternyata. Nah, kalau kita naikin lagi, kita bisa lihat lagi, ternyata yang kedua yang akan dilihat adalah bukan harga lagi, dia ngelihatnya keamanan. Kalau high medium dia beli, kalau low nggak dibeli. Kalau naikin lagi, kita bisa lihat lagi, baru di sini harga. Jadi harga tuh ketiga yang dilihat. Jadi yang pertama adalah orang, keamanan, baru harga.
Baru terakhir maintenance yang dilihat. Maintenance. Oke, kalau jumlah orang mendingan beli bus, bener. Cuman harus SIM-nya harus SIM B berapa ya? B berapa itu ya? Oke, ini beres ya. Kita bisa, jadi ini langsung kelihatan. Padahal datanya nggak kayak gini kan datanya. Kalau kita bisa lihat datanya tadi nggak seperti ini. Oke, sekarang kita lihat lagi proses pengambilan putusan yang lain. Ini saya ganti. Sekarang datanya saya ganti sama breast cancer. Breast cancer yang ini ya. Lupa saya. Coba saya ambil yang ini dulu ya. Gue gak tahu, lupa. Coba kita lihat breast cancer yang ini, kita lihat datanya dulu ya. Breast cancernya seperti apa. Soalnya ada data yang rumit banget sih. Wah, ini rumit, jangan. Sorry, maaf. Jangan yang inilah. Stres. Datanya yang ini aja lebih gampang. Breast cancernya lebih manusiawi di sini. Oke, datanya kira-kira kayak gini. Jadi ada umur, ada menopause atau enggak, besarnya tumor, lymph node, nggak tahu apa. Yang saya tahu cuman degree of malik, itu tingkat keganasan, terus breastnya kiri atau kanan, terus ini kuadran dari breastnya tadi, apakah left low, right up, left up dan sebagainya, ini kuadrannya ya. Pernah diradiasi atau enggak. Jadi datanya seperti ini. Oke. Nah, kita lihat dari data seperti ini yang paling penting sebenarnya yang mana gitu. Apakah yang menentukan seorang wanita kena breast cancer apakah umur, menopause atau besarnya tumor atau breast kiri kanan atau yang mana ya? Nah, kita lihat di sini. Masukin lagi tree, hasilnya kira-kira kayak gini. Kita level 2. Jadi yang pertama adalah tingkat keganasan. Oke. Baru udah gitu tumor size, jadi 80% ke tumor size. Nah, ini kita lihat lagi sih, bisa dilihat. Nah, ini saya nggak bisa ngomong terlalu banyak karena saya bukan dokter ya. Jadi kira-kira kayak gini dah. Oke, jadi yang paling seru adalah bagaimana kita lihat lagi. Ini udah beres ya. Nah, sekarang kita ganti datanya lagi. Ini ada Titanic. Nah, seru nih Titanic nih. Titanic seru banget. Datanya seperti ini. Cuman kalau kita tahu cerita Titanic ya, Titanic kan itu kapal pesiar Inggris ya, sebelum Perang Dunia II, kapal pesiar Inggris yang nabrak gunung es ya. Ya bisa lihat filmnya lah Titanic. Kalau pernah lihat filmnya Titanic, ada si siapa artisnya lupa gue, pokoknya orang cakep itu ya, lupa namanya. Yang banyak digandrungi oleh kaum wanita itulah. Nah itu Leonardo DiCaprio ya, itu dia. Terima kasih banyak. Nah itu filmnya persis kayak gitu. Dan di situ ada yang hidup survive, ada yang mati kan. Jadi datanya cuma kayak gini aja, dan nama segala macam yang sifatnya pribadi udah dibuangin semua. Jadi tinggal data seperti ini. Jadi dia hidup atau mati, kelasnya kelas berapa, kelas 1, 2, 3, atau kru, terus umurnya apakah dia orang dewasa atau anak-anak, terus dia laki atau perempuan. Jadi datanya cuma seperti ini. Pertanyaan sederhana aja, kalau Anda jadi malaikat maut, waktu mau ngambil nyawa, kalau yang yes berarti hidup ya, kalau yang ngambil nyawa berarti mati dia. Nah, waktu ada satu kapal pesiar gede, yang penumpangnya ada 2.000 lebih itu, dan kapalnya tenggelam. Nah, si malaikat maut ini kan harus ngambil keputusan. Mana yang nyawanya dicabut duluan ya, walaupun itu takdir ya, ditentukan dari atas sih sebenarnya. Tapi kalau kita lagi rada bercandanya kan kayak gitu ya. Nih kita mau ngambil nyawa nih. Nyawa ditentukan berdasarkan apa sih? Apakah kelasnya, kelas 1, 2, 3, kelas 1, 3 itu ekonomi, atau dia kru, atau umurnya dia dewasa atau anak, atau laki perempuan. Gitu ya. Oh, ini udah langsung dijawab Pak Hyar Lubis, masa hidup. Jadi berarti yang tua mati duluan, kira-kira gitu ya. Berdasarkan yang nyemplung ke laut. Ya, iya. Yang mati rata-rata emang nyemplung ke laut sih. Yang ada di perahu sekoci itu hidup.
Kalau kita lihat filmnya Titanic, yang hidup rata-rata karena dia ada di skoci. Yang jadi masalah adalah jumlah skocinya terbatas. Nah, itu jadi masalah. Jumlah skocinya tidak sesuai dengan jumlah penumpang. Nah, itu jadi masalah. Akibatnya terjadi rebutan skoci kan. Nah, itu yang serunya. Beres ya? Kru di Beres. lantai bawah. Kru di lantai... Salah. Kalau lihat filmnya Titanic, yang di lantai bawah bukan kru loh. Yang di lantai bawah adalah yang penumpang kelas 3. Makanya waktu itu kalau lihat filmnya dikunci, digembok tuh. Pintunya digembok, akhirnya orang lantai bawah mati semua sih, banyak yang mati sih akhirnya. Gitu ya. Nah, kondisi data seperti ini, dan ini tolong perhatikan baik-baik, datanya adalah bukan angka loh ini. Datanya berbentuk tulisan. Sekarang ini seru nih, mainan AI itu serunya gitu. Kita nganalisa tulisan, bukan analisa angka. Padahal dia mainnya statistik. Nah, ini udah masuk datasetnya, masukin ke tree. Sekarang kita lihat hasilnya ya. Nih, target kelasnya yang hidup ya. Next dulu. Ini yes dulu ya. Nah, ternyata yang menentukan dia akan mati atau hidup adalah eh, seksnya. Jadi kalau wanita 73% akan hidup. Kalau laki-laki Anda mati. 21% yang hidup. Jadi 80%-an mati tuh laki-laki. Jadi dalam bahasa sederhananya gini ya, kalau anda naik kapal dan kapalnya mau tenggelam, jangan Jadi pernah otomatis. pakai baju laki-laki, pakainya rok aja biar hidup. Kira-kira gitu, beres ya. Terus sekarang kita lihat lagi level 2-nya. Ini ada duanya beda, yang kalau perempuan status, kalau laki-laki umur. Jadi beda loh, perempuan sama laki beda yang nentuin. Parameter keduanya bukan nggak sama. Kalau perempuan status artinya penumpang kelas berapa ya? 1, 2, 3 atau ekonomi. Kalau laki-laki yang dilihat umur. Jadi kemungkinan sih kalau Anda udah tua bakal mati sih. Jadi laki-laki nih kita lihat. Nih, lihat tuh, child akan hidup nih. Childnya akan hidup, 45% dari anak-anak hidup, sementara kalau Anda laki-laki hanya 20% yang akan hidup. Baru setelah itu dilihat status. Nah, kalau perempuan beda. Kalau Anda penumpang kelas 3 ekonomi, perempuan kemungkinan besar mati. Tapi kalau Anda laki-laki, perempuan lagi. Kalau perempuan tapi kelas 1 atau kelas 2 atau kru, kemungkinan besar hidup. Gitu. Kita naikin lagi levelnya. Nah, ini, sorry. Wah, seru nih udah. Di sini bisa kita lihat yang pasti anak kelas 1, kelas 2 hidup semua sih. Beres ya? Oke, saya punya waktu 2 menit lagi. Stres gua. Saya akan kasih lihat kemampuan dia yang lebih dahsyat lagi. Ini saya tutup aja, saya buang. Buang, remove all. Oke, saya masuk ke analisa gambar ya. Jadi dia punya kemampuan buat analisa gambar. Saya masuk import image. Jadi di sini ada 20 gambar domestic animal, binatang peliharaan, 20 biji, gambarnya seperti apa, kita masuk image viewer, kita lihat aja. Ini makhluknya seperti ada sapi, ada ayam, segala macam. Pertanyaannya, bisa nggak dia melakukan klasifikasi? Dan gambar biasanya urusan klasifikasi. Contoh yang paling jelas adalah kalau kita masuk ke parkiran, ada apa sih yang kamera buat ngelihat ke nomor mobil atau motor. Nah, kamera itu bisa tahu ini angka 1, ini angka 2, itu klasifikasi. Oke. Jadi ini sama juga pertanyaannya, apakah sapi satu keluarga dengan ayam gitu kan? Ayam ini keluarganya sama siapa gitu ya. Beres ya. Nah, di sini mainnya neural network di sini. Maka image embedding yang dipakai adalah Google Inception versi 3. Di sini kita lihat aja Google Inception V3 seperti apa. Google Inception V3. Google Inception V3 adalah neural network. Dia berlapis-lapis neuralnya. Oke, jadi lapisannya banyak banget, hidden networknya gila banyak banget, dan kita pengen ngeluarin fitur. Misalnya, ini sapi kakinya 4, ayam ada sayapnya, ada bulunya, dan sebagainya. Dari fitur itu nanti kita melakukan klasifikasi. Oke, sorry, salah. Gini. Oke, nah kita kirimin nih gambarnya ke Google. Cuman gini aja caranya buat ngirim. Dia kirim dan dibalikin lagi. Sekarang kita lihat hasilnya, kita pakai unsupervised learning,
kita hitung jarak antar fiturnya. Gini aja, dia hitung jarak antar fitur dan kita melakukan clustering, klasifikasi. Coba kita lihat hasilnya, visualisasi. Sorry, salah. Sini udah mulai nggak bisa mikir gue. Oke, kita lihat nih hasilnya. Oke, sorry. Oh kan salah, remove image viewer. Oke, mana tadi? Oke, ini kelihatan. Saya gedein dikit. Ya udah ginilah. Ini kelihatan ada duckling sama chick. Saya klik aja. Ini kelihatan satu keluarga. Ini satu keluarga. Ini kelihatan satu keluarga. Ini masih dekat. Ini masih kaki 4 semuanya. Yang ini burung-burungan, ini satu keluarga. Ini kalau kita lihat satu keluarga. Dia bisa tahu satu keluarga mana dekat sama siapa. Itu bisa kelihatan gue. Oke, beres ya. Aduh, ini udah jam 1. Minta maaf tadi, saya juga nggak tahu kenapa bisa putus. Mudah-mudahan sampai sini bisa bermanfaat. Tapi kalau ada apa-apa, silakan kirim email ono.indonet.id, saya tulis, atau Twitter ono.wipurbo. Oke, jadi kalau ada apa silakan nanya ke situ. Dan mudah-mudahan Anda sukses dengan training di Bisa AI-nya supaya Anda bisa jadi data science yang baik lah. Oke, demikian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya langsung live lagi karena saya langsung pindah ya. Seru.